eh, sebetulnya cuma dua suku kata tapi pakainya more. Nah contohnya handsome. Handsome itu kan dua suku kata aja kan. Harusnya kan handsomer atau handsomest ya. Nah ya tapi beberapa orang menggunakan more handsome atau the most handsome ya. Kenapa Pak? Nggak tahu gitu ya. Saya juga nggak tahu alasannya apa. Karena gini, kalau kita belajar bahasa itu nggak kayak belajar matematika. Ya kalau belajar matematika kan satu tambah satu pasti dua gitu kan, nggak mungkin tiga, nggak mungkin empat dan seterusnya. Nah tapi kalau kita belajar bahasa itu kan nggak bisa seperti kita belajar matematika. Jadi ya aturannya memang kadang nggak bisa terus konsisten gitu kan. Ya kayak tadi handsome harusnya kan handsomer, tapi kenapa kok bisa more handsome? Nah karena itu tadi alasannya kan kita belajar bahasa. Nah ini ya, degree of comparison of adjective itu artinya membandingkan kata sifat ya. Terus yang kedua adalah kok degree of comparison of adverb. Nah kalau adverb itu kata keterangan, jadi yang dibandingkan itu adalah kata keterangannya. Nah ciri-ciri dari kata keterangan itu ada ly nya belakangnya ya. Misalnya quick, quickly, beautiful, beautifully, clear, clearly. Jadi misalnya quick, quick kan cepat ya. Kalau kita mau ngomong dengan cepat berarti quickly. Nah, beautiful itu kan cantik ya. Kalau dengan cantik atau dengan indah gitu, beautifully. Clear itu bersih. Ketika ditambahi ly menjadi dengan bersih atau dengan jelas boleh juga ya. Enggak, rumusnya ya di belakang ly nya itu. Iya, ya. Lalu contohnya misalnya gini. Miss Anna teaches English as clearly as Miss Indah ya. Jadi itu artinya perbandingannya positif ya. Jadi as clearly as ya, sama jelasnya ya. Miss Anna menjelaskan bahasa Inggris sama jelasnya ya. Jadi menjelaskannya dengan cara yang jelas sama gitu kan. Jadi kalau kita lihat di sini kan yang dibandingkan adalah kata keterangannya ya, clearly-nya yang dibandingkan. Oke. Terus yang kedua, perbandingan yang kedua adalah komparatif. Artinya lebih. Ya, kalimatnya gini, Miss Bella teaches English more clearly than Miss Indah. Jadi Miss Bella itu mengajar bahasa Inggris dengan lebih jelas daripada Miss Indah. Ya, more clearly. Oke. Lalu superlatif ya. Kalau superlatif itu paling. Miss Indah teaches English the most clearly. Oke, paham? Mbak Yuli, Mbak Eti, paham? Malah tertawa ya. Nah, sudah tertelaah belum? Sudah tertelaah belum? Loh, kan gampang. Cuman sama, lebih, paling, kan gitu aja kan. Oh gini, Anda nanti setelah ini buat latihan aja di grup. Ya, Anda latihan. Ya. Lah itu contohnya sudah saya kasih itu. Itu contoh. Oh ya ya ya. Oke. Nanti Anda silakan buat latihan ya. Oke, terus ya setelah kelas nanti Anda buat nggak apa-apa ya. Anda nggak buat pun juga nggak apa-apa kok, kan itu latihan, nggak dinilai. Terus pertanyaan kedua berarti kan ini sudah terjawab. Terus mid sentence adverb itu jadi adverb itu kan kata keterangan. Nah kata keterangan mid sentence itu jadi kata keterangannya itu harus diletakkan di
tengah. Di tengah di kalimat. Misalnya often itu ya, often. Nah, often itu selalu letaknya setelah subjek. Ya kan? Jadi letaknya di tengah gitu. Mid itu kan di tengah, middle maksudnya. Jadi kata keterangannya itu diletakkan di tengah, nggak boleh di depan, nggak boleh di belakang. Ya. Jadi misalnya kalau yesterday itu kan bisa diletakkan di mana aja itu. Di depan bisa, di belakang bisa gitu kan. Ya. Tapi kalau di Mandarin itu nggak boleh ya. Kalau Mandarin itu kan kata keterangannya harus di depan itu. Ya kan, Ming Tian Wo Yao gitu kan. Nggak boleh wo 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 Yao wo Yao Hui Ji Ming Tian kan nggak boleh. Jadi kan Ming Tiannya harus di depan, ya kan? Ming Tiannya harus di depan. Nah, tapi kalau di bahasa Inggris boleh ya. Kata keterangan boleh ditaruh di mana aja, tapi kecuali untuk mid sentence ini ya. Mid sentence itu harus ditaruh di tengah. Nah, oke, pertanyaan nomor 3 berarti sudah terjawab. Keempat ini belum. Kelima sudah ya. Tadi kan sudah dijelaskan. Terus, nah ini yang saya mau jelaskan yang komparatif berganda. Ya, komparatif berganda. Ada yang bisa bantu bacakan ini enggak? Yang di layar siapa? Ya. Ya, siapa? Siapa? Itu semua saya suruh baca kok. Nanti setelah suruh baca saya suruh jelasin loh. Oh iya, enak aja suruh dapat poin kok, suruh baca tok, enak sekali. Nggak usah, sebentar. Siapa namanya siapa? Oke, Eti. Ya, oke, baca Mbak. Nah, oke, bacanya bukan result ya, tapi result. Ya, bukan result tapi result. Oke, jadi gimana kesimpulannya Mbak Eti? Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya gimana berarti? Hah? Ayo. Jadi gimana kesimpulannya? Ya tadi Anda kan sudah baca. Heeh. Mm-mm.
Oh ya, oke. Ya, oke. Jadi oke, ya, 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 ya. Bagus usahanya ya. Jadi gini, komparat komparatif berganda itu ada dua macam, ya kan. Macam yang pertama itu menggunakan kata yang sama, ya. Nah, itu seperti yang dicontohkan di nomor satu. Farid berusaha terpilih, ia berlatih lebih keras dan lebih keras lagi. Jadi kan lebih keras dan lebih keras lagi itu kan sama ya. Nah, atau contohnya yang nomor 3 itu, the weather is getting colder and colder. Jadi cuacanya semakin dingin dan lebih dingin lagi gitu kan. Nah, itu jenis yang pertama. Lalu jenis yang kedua, komparatif berganda jenis yang kedua itu menggunakan eh, dua kalimat komparatif yang berbeda ya, secara bersama-sama. Contohnya ini, the harder you exercise, the easier it will be done. Ya, semakin banyak kamu latihan, semakin gampang dilakukan. Ya, jadi ada dua kan, the harder satunya, the easier yang kedua. Nah, ini sering keluar dalam ujian juga. Jebakannya gini. Jadi the itu kan biasa dipakai untuk superlatif. Ya, misalnya kayak tadi kan contohnya the most beautiful, ya, the biggest, the smallest gitu kan. Jadi jebakannya di sini. Jadi kalau orang mikir kan harder itu kan pakainya than kan. Ya, kalau yang komparatif itu kan pakainya more beautiful than gitu kan, atau harder than. Nah, jebakannya di sini. Ya, makanya jawabannya maksudnya Anda harus ngerti bahwa kalau komparatif berganda itu harus pakai the malahan ya. Jadi jangan pakai then, pakainya the. Iya, dua-duanya harus pakai ya. Nah, itu maksud dari komparatif berganda. Jadi kita menggunakan perbandingan diulang ya, diulang, atau menggunakan perbandingan yang dua kalimat perbandingan kita gunakan bersama-sama. Itu juga komparatif berganda. Terus pertanyaan Mbak Ike, does the superlative adjective always need to be followed by a noun, and why? Mbak Ike mana? Sudah Mbak? Halo? Mbak Ike, tes 1, 2, 3. Oh. Nah, oke. Sebelum saya jawab, ada yang mau jawab dulu nggak? Nomor 1. Apakah superlatif adjektif? Siapa? Who are you? Apakah superlatif adjektif selalu membutuhkan noun? Jawabannya maksudnya ini saya tahu pertanyaannya. Jadi gini, kalau superlatif itu setelah itu diikuti dengan kata misalnya gini, the best student, the most beautiful girl gitu loh pertanyaannya. Nah, ini apakah selalu diikuti dengan noun gitu loh. Menurut Anda gimana? Apakah selalu diikuti dengan noun? Kenapa? And why? Why? Karena apa? Ya, terus kenapa harus kena kasih noun? Loh, yang dibandingkan kan bukan itu. Yang dibandingkan kan adjektif.
Ayo makanya. Ya nggak selalu, ya kan. Nah itu yang saya contohkan itu kan enggak tadi. Santi is the most beautiful. Kan enggak perlu dikasih girl juga boleh. Ya kan? Santi is the most beautiful kan boleh kita bilang seperti itu. Atau enggak kalimatnya misalnya gini. In my class, Andi is the most clever, the cleverest. Itu kan boleh. Ya. Di kelasku Andi yang paling pintar. Ya, in my class, Andi is the cleverest. Boleh. Ya, in my class Dinda is youngest. Dela is youngest. Dela is the youngest ya. Is the D-nya jangan lupa, kalau kurang D salah. The youngest ya. Oke. Jadi nggak harus, boleh juga ya, nggak harus diikuti dengan. Terus do all adjektif ya, komparatif ya, punya, semuanya punya. Ya, karena kata sifat memang kita bisa pakai untuk dibandingkan ya. Jadi cantik sama cantiknya, lebih cantik, paling cantik kan bisa. Ya, semua kata sifat bisa dibandingkan. How to compare to people, animal, object in sentence, and when we use the how to comparing to people. Ya kita tinggal ya itu aja, membandingkan. Kenapa how to compare? Ini gimana ini pertanyaannya, kurang, saya juga nggak paham ini how to compare. Ya gampang lah membandingkan. Misalnya membandingkan dua orang gitu ya. Ya Anda mau membandingkan apa? Misalnya lebih cantik gitu kan, atau lebih putih. Ya, enggak, pertanyaannya yang gimana ini, maksud pertanyaannya gimana? Ya jadi kalau kita mau membandingkan dua orang, ya apa Anda yang mau bandingkan? Misalnya tinggi, ya lebih tinggi, atau lebih cantik, lebih ganteng kan gitu. Itu jawabannya. Terus and when we use the word as or then. And when we use the word as or then. Kapan kita menggunakan? Oh, nah kalau as itu kan dipakai untuk tadi yang positif itu kan, as beautiful as itu kan. Nah kalau then kan dipakai untuk more beautiful than gitu kan. Ya, jadi kalau yang sama pakai as, kalau then yang untuk lebih. Can we use the superlative and comparative degree in same sentence? Bisa nggak? Harusnya bisa ya. Bisa. Yo, gimana Mbak contohnya Mbak? Tadi yang bilang bisa siapa tadi? Mbak Sela, ayo contohnya apa Mbak? Superlatif dan komparatif in the same sentence. Miss Lina is beautiful as beautiful as. Nah, menyerah. Ya, jawabannya bisa ya, jawabannya bisa. Nah, contohnya misalnya gini. The most beautiful girl in my class is younger than my sister. Nah, bisa kan? The most beautiful student in my class is younger than my sister. Kan boleh. Murid yang paling cantik di kelasku lebih muda daripada
saudara perempuanku. Ya, bisa kan? Nah, bisa, jawabannya bisa. Terus nomor 5, how to change comparative to positive degree. Caranya ya tadi, misalnya kalau misalnya Anda membandingkan misalnya gini, Ina is more beautiful than Tina, itu kan berarti komparatif itu kan. Nah kalau dirubah ke positif ya tinggal diganti aja, Ina is as beautiful as itu tadi siapa, Ike ya entahlah siapa tadi. Nah jadi itu caranya ya, tinggal rumusnya aja anda ganti kan. Kalau komparatif kan tadi pakainya more bla 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 than. Nah, kalau positifnya berarti tinggal Anda S bla 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 S. Terus nomor 6, can the word most be used to refer to plural nouns? Boleh ya. Superlatif boleh untuk hal yang jamak juga kok. Misalnya kalimat yang tapi biasanya kalau paling itu satu ya. Bisa nggak ya kalau misalnya sesuatu yang paling itu lebih dari satu? Nggak bisa ya. Kalau paling itu satu saja ya. Jadi nggak bisa dipakai untuk plural ya. Kalau plural kan berarti lebih dari satu. Mungkin nggak misalnya sesuatu yang paling itu ada beberapa itu. Mungkin nggak? Saya lagi mikir gini, the tallest buildings in the world are 101 Taipei 101 Petronas Tower gitu loh. Saya lagi mikir seperti itu gitu. Ya. Jadi kalau refer to plural nouns, kalau kita bicara paling itu satu aja ya, nggak mungkin lebih dari. Tapi bisa nggak kalau sesuatu yang paling itu lebih dari satu? Nggak ada ya. Jadi kalau itu nggak bisa dibandingkan ya. Apa coba Mbak, ada nggak contohnya yang sesuatu yang paling tapi banyak yang memiliki super itu banyak gitu? Apa ya? Yang itu ya sementara ini jawabannya mungkin ada tapi kita belum tahu ya. Ya jadi bisa jadi kan sesuatu yang paling itu bukan dimiliki oleh satu aja kan, tapi mungkin beberapa. Nah oke. Jadi bisa ya berarti bisa refer to plural noun juga. And when we use when we use the adverb to and very. To kan terlalu, very kan sangat. Anda bisa membedakan antara terlalu dan semangat. Kalau terlalu dengan sangat, Anda bisa ngebedain nggak? Kamu terlalu tinggi dengan kamu sangat tinggi, bisa membedakan nggak artinya itu? Air ini terlalu panas dengan air. Apa? Tight itu tebel loh. Tight itu bukan tipis. Tight itu tight. Oh, thin ya, thin. Bisa dong, bisa. Bisa. Lantai ini terlalu kotor kan boleh kita ngomong kayak gitu.
Nah, ya, makanya Anda bisa ngebedain nggak kata bedanya terlalu dengan sangat? Kamu ya oke dalam kalimat gini, kamu terlalu jelek dengan kamu sangat jelek, Anda bisa ngebedain nggak? Ah, gimana ya? Ya pokoknya Anda nanti pelan-pelan pahami ya. Kalau tuh itu artinya terlalu. Terlalu berarti berlebihan ya. Ya, ya kebangetan ya. Kalau very sangat. Uh, you are too beautiful. Ya, oke. Itu. Jadi penjelasan dari saya, too itu artinya terlalu dan very itu sangat. Oke, saya ingin bertanya, mengapa adjektif nomina, maksudnya gimana ya? Coba dibuka halaman 11. Halaman 11. Ya boleh kan, misalnya gini kan, my beautiful girl, kan boleh. Terus apa masalahnya? Sama dengan singularnya. Saya ingin bertanya kepada Anda, mengapa pada adjektif plus nomina, pada adjektif plural, nounnya ada yang menggunakan my. Nounnya ada yang menggunakan my. Nah ya saya juga nggak tahu itu halaman 11 modul berapa itu. Yang tanya mana, Mbak Sela? Mbak Sela mana? Ayo, pertanyaan Anda gimana ini, Mbak? Hah? Pertanyaan diperjelas dong, supaya ya paham pertanyaannya gimana. Jadi gini aja lah. Oke, mungkin saya simpelkan ya. Pertanyaannya mungkin gini. Boleh ya. Jadi kita boleh meletakkan pronouns ya itu di depan adjektif dan nomina. Misalnya gini, my beautiful girl, my smart friend. Jadi boleh dikasih my depannya ya. Boleh dikasih adjektif. Boleh dikasih pronoun, sorry. Jadi my, your, her itu kan pronoun. Oke, itu penjelasan dari saya. Terus pertanyaan terakhir dari Mbak Elis. Orangnya online nggak ini Mbak Elisnya? Nggak online. Oh ya, oke. Apa maksud infinitif? Oh, infinitif itu kan kata kerja yang tidak ada imbuhannya apa-apa. Ya nggak boleh dikasih s, nggak boleh dikasih ed belakangnya, nggak boleh dikasih ing, cuman boleh dikasih to depannya. To work, to study gitu loh. Misalnya gini, minuman ini terlalu panas untuk diminum misalnya gitu kan. This water atau this coffee is too hot to drink gitu loh. Nah, too hot to drink gitu. Jadi infinitif itu ya to drinknya itu ya kan. Nah ini rumusnya seperti itu. Jadi kalau ada to adjektif terus harus diikuti dengan, nggak boleh ditambah apa-apa. Itu ada di bab 5 itu mengenai verb. Nanti kita